Aku sedang dalam perjalanan dinas dan melakukan panggilan video dengan istriku. Ketika dia sejenak beranjak dari layar, aku melihat sebuah jam tangan Rolex pria berwarna merah tergeletak di tempatku di atas ranjang. Aku tidak mengatakan apa-apa. Keesokan harinya, tanpa memberitahu istriku, aku mengambil penerbangan pulang dan berencana untuk mengejutkannya dengan mengundang mertuaku agar kami bisa membuka pintu bersama-sama. Aku duduk di kamar hotel yang hampa di Surabaya. Jam digital di samping tempat tidurku seolah memutuskan bahwa pukul 23.30 adalah waktu yang sempurna untuk krisis eksistensial, jadi ia hanya berhenti di sana. Jam sialan itu telah berkedip-kedip selama 20 menit terakhir, sebuah lampu neon yang mengiklankan kecemasanku. Inilah kenyataan seorang pekerja korporat di Indonesia. Bahkan jam tangan pun menyerah pada kehidupan. Aku telah melewati seharian penuh rapat dengan klien jenis rapat, di mana orang-orang dewasa berjas mahal berdebat selama 4 jam tentang konsep revolusioner transformasi paradigma sinergis, padahal yang sebenarnya ingin mereka katakan adalah, kami ingin lebih banyak uang tanpa melakukan apapun secara berbeda. Otakku terasa seperti telah dimasukkan ke dalam blender yang penuh dengan jargon korporat. Yang kuinginkan hanyalah melihat wajah Citra dan mengingat kembali mengapa aku menanggung sirkus perjalanan dinas ini setiap bulan. Layar laptopku bersinar seperti api unggun yang kesepian, dan aku menekan tombol panggilan video. Inilah pencapaian terbesar teknologi, kemampuan untuk berpura-pura bahwa jarak tidak ada, setidaknya selama koneksi Wi-Fi mau bekerja sama. Nada dering yang memuaskan terdengar, dan kemudian, dia ada di sana. Jangkar yang membuatku tetap waras di tengah lautan pertukaran kartu nama dan kopi bandara yang terlalu mahal. Wajah Citra memenuhi layar, dan bahkan melalui piksel, aku bisa melihat kelelahan mendalam akibat hari yang panjang di studio fotonya. Rambut hitamnya diikat menjadi sanggul berantakan yang khas saat dia berkonsentrasi, dan ujung jarinya masih ternoda sisa-sisa proyek seni yang menyibukkannya sepanjang sore. Saat dia tersenyum, kamar hotel yang suram ini, yang terasa seperti penjara yang dirancang oleh seseorang yang tidak mengenal konsep kebahagiaan, terasa sedikit tidak terlalu menyesakkan. Hei, kamu di sana? Suaranya memiliki kehangatan yang akrab, yang melonggarkan ketegangan di dadaku untuk pertama kalinya sepanjang hari. Bagaimana Surabaya? Masih sama saja, kataku sambil tertawa, bersandar pada sandaran kepala yang sepertinya dirancang oleh seseorang yang hanya pernah mendengar tentang kenyamanan tetapi tidak pernah mengalaminya. Kurasa orang-orang di sini percaya bahwa lebih besar itu selalu lebih baik. Tahu tidak, dalam rapat hari ini, mereka serius membahas apakah kantor pusat baru mereka butuh landasan helikopter. Bukan karena ada yang punya helikopter, tapi karena itu menunjukkan kepemimpinan yang berwawasan ke depan. Aku membuat tanda kutip di udara, yang pasti terlihat konyol di kamera, tetapi mendengar tawa Citra membuatnya sepadan. Kami kembali ke ritme kami yang biasa. Aku mengeluh tentang absurditas manajemen klien. Dia bercerita tentang calon pengantin wanita yang bersikeras bahwa pemotretan pertunangan akan terlihat lebih otentik jika dilakukan di tengah badai petir. Inilah kami. Inilah kenormalan. 2 orang yang terpisah ratusan kilometer, terhubung oleh benang tak terlihat saat kami bersama-sama memutar mata pada kebodohan dunia yang tak ada habisnya. Serius, pengantin itu ingin aku mengedit petir di belakang mereka. Seolah-olah mereka pasangan pahlawan super yang mengendalikan cuaca. Aku bilang padanya, aku fotografer, bukan tim efek visual Marvel Studios. Dia memijat pelipisnya, dan aku bisa melihat kelelahan semakin dalam di wajahnya. Kadang-kadang, orang lupa bahwa kamera menangkap kenyataan, bukan fantasi yang mereka ciptakan di kepala mereka. Bicara soal kenyataan, kataku, sepertinya aku akan selesai di sini sekitar hari Rabu. Orang-orang ini suka rapat, tapi mereka lebih suka golf. Ada turnamen akhir pekan ini, dan rupanya itu lebih penting daripada transformasi paradigma revolusioner. Aku sudah menghitung jadwal penerbangan di kepalaku, membayangkan membuka pintu depan, meletakkan tasku, dan berpura-pura dunia luar tidak ada setidaknya selama 48 jam. Senyum Citra goyah sejenak, hanya sepersekian detik, tapi aku menangkapnya. 8 tahun pernikahan mengajarkanmu untuk membaca ruang di antara kata-kata, keheningan yang berlangsung sepersekian detik lebih lama. Rabu, bagus, katanya,
tetapi ada sesuatu yang terasa dipaksakan dalam suaranya, seolah-olah dia telah berlatih mengatakannya di cermin. Sebentar, aku mau minum air. Bicara soal badai petir membuatku haus. Dia tertawa, tetapi tawa itu terdengar terlalu cerah, terlalu tajam, seperti sinar matahari yang dipantulkan dari kaca. Aku memperhatikannya berjalan pergi. Dan saat itulah alam semesta memutuskan untuk menghantam ulu hatiku dengan sebuah pencerahan yang tidak pernah aku pesan. Saat dia bangkit, kamera laptop sedikit bergeser, dan tiba-tiba, aku mendapat pemandangan sempurna ke kamar tidur kami. Tempat perlindungan kami. Tempat di mana kami menghabiskan banyak minggu pagi membaca bagian koran yang berbeda dan berdebat apakah nanas pantas ada di atas pizza. Ruangan itu terlihat sama. Tumpukan buku fotografi di meja samping tempat tidurnya. Selimut yang kami beli di sebuah toko kecil di Ubud, Bali, tersampir di kursi baca. Bahkan lampu-lampu peri yang dia bersikeras kami gantung di sekitar jendela karena membuat segalanya terlihat lebih magis. Semuanya tampak normal. Semuanya terasa seperti rumah. Kecuali jam tangan Rolex pria berwarna merah menyala yang tergeletak di tempatku di atas ranjang. Di tempat aku tidur. Di tempat sialan yang sama tempat aku tidur selama 8 tahun terakhir. Jam tangan itu ada di sana, sebuah lampu neon yang mengiklankan pengkhianatan. Wajah merahnya berkilauan di bawah cahaya kamar tidur seperti rambu berhenti kecil yang mahal. Itu adalah benda yang berani, mencolok, dan seolah berteriak, "Lihat aku di sini, dan aku mungkin mengendarai mobil yang harganya lebih mahal dari cicilan apartemenmu." Itu sama sekali bukan gaya Citra. Dia memakai jam tangan perak yang halus dan sederhana, warisan dari neneknya. Dan itu jelas bukan milikku. Aku tidak akan pernah memakai sesuatu yang begitu mencolok. Koleksi jam tanganku terdiri dari satu buah Seiko hitam yang andal, yang hanya menunjukkan waktu tanpa berusaha menyelesaikan masalah kelaparan dunia. Namun di sana, jam itu tergeletak di atas bantalku, seolah-olah itu memang tempatnya. Waktu meregang dengan aneh, seperti permen karet. Detik terasa seperti berjam-jam saat otakku dengan putus asa mencoba memproses informasi yang benar-benar tidak ingin diterimanya. Aku bisa mendengar Citra bergerak di dapur, suara pintu lemari, air mengalir, suara-suara biasa yang telah menjadi latar belakang ribuan malam yang normal. Suara-suara yang biasa. Suara-suara yang polos. Tapi sekarang, suara-suara itu terasa seperti kebohongan yang dibungkus dalam kertas kado rutinitas. Aku menyadari ekspresi wajahku tidak berubah. Bertahun-tahun rapat dengan klien telah melatihku dengan baik dalam seni menjaga wajah tetap netral sementara dunia batinku terbakar. Wajah poker sebagai keterampilan bertahan hidup. Lagi pula, Citra tidak bisa melihatku karena sudut kamera yang miring, tetapi beberapa kebiasaan tertanam lebih dalam daripada pemikiran sadar. Dia kembali dengan segelas air, duduk kembali di depan laptop dengan senyum lelah yang sama. "Maaf, tadi kita bicara soal turnamen golf, kan?" Aku benar-benar menatap wajahnya, mencari tanda-tanda rasa bersalah atau kecemasan, sesuatu yang bisa meretakkan topeng itu. Tapi Citra selalu pandai mengkompartmentalize. Itulah yang membuatnya menjadi fotografer yang hebat. Dia bisa memisahkan teknis dari emosional, menjaga perasaannya sendiri terkunci rapat sambil hanya fokus pada bingkai. Oh, benar, suaraku terdengar anehnya normal, bahkan di telingaku sendiri. Ya, sepertinya turnamen itu cukup besar. Klien bilang itu lebih penting daripada negosiasi kontrak kita. Aku berhenti sejenak, membiarkan keheningan menggantung sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Kurasa aku akan pulang hari Kamis. Mungkin. Kata mungkin melayang di udara di antara Kamis seperti asap. Aku tidak mengatakan Kamis yang mana. Kamis ini, Kamis depan. Aku tidak menyebutkan hari Kamis spesifik yang bisa membantunya merencanakan apapun yang sedang terjadi di kamar tidur kami. Kamis, bagus, katanya. Jika aku tidak mencarinya, aku mungkin akan melewatkan desahan lega yang sangat kecil yang keluar bersama kata-katanya. Nanti aku buatkan soto ayam kesukaanmu. Kami berbicara beberapa menit lagi, obrolan ringan tentang proyek fotonya yang akan datang dan obsesi klienku dengan landasan helikopter. Percakapan normal. Percakapan suami istri. Jenis percakapan yang telah mengisi 8 tahun makan malam dan Sabtu pagi yang malas. Tapi sekarang,
Setiap kata terasa seolah-olah diucapkan melalui kaca anti peluru. Ketika kami akhirnya menutup telepon, aku duduk dalam keheningan buatan kamar hotelku selama tepat 30 detik, membiarkan beban dari apa yang baru saja kulihat meresap ke dalam tulangku seperti beton dingin. Lalu aku bergerak. Panggilan pertama. Maskapai penerbangan. Halo. Saya perlu mengubah penerbangan saya. Penerbangan paling pagi besok. Petugas itu ceria dan efisien. Jelas terbiasa dengan keadaan darurat mendadak para pekerja kantoran. Dia mencarikanku penerbangan pukul 6 pagi yang akan membawaku pulang sebelum tengah hari. Panggilan kedua. Ibu mertuaku. Ibu, ini Bima. Suaraku mantap, tenang. Saya ingin memberi kejutan untuk Citra besok. Mungkin kita bisa makan siang bersama. Saya tahu ini mendadak, tapi saya berhasil mendapatkan penerbangan lebih awal, dan saya pikir akan menyenangkan jika saya muncul tanpa pemberitahuan. Apakah Bapak dan Ibu bisa ikut? Antusiasme ibu mertuaku langsung dan tulus. Oh, Bima, ide yang bagus sekali. Citra bekerja sangat keras akhir-akhir ini, kamu tahu kan bagaimana dia kalau sedang stres. Makan siang kejutan itu sempurna. Apa kami perlu ke apartemen kalian dulu? Ya, Bu, itu akan sangat membantu, kataku. Mengagumi betapa mudahnya kebenaran bisa bersembunyi di dalam kebohongan, kami pasti akan mengejutkan Citra. Hanya saja bukan jenis kejutan yang dibayangkan ibu mertuaku. Aku mengemasi tasku dengan presisi metodis seorang prajurit yang mempersiapkan misi yang lebih suka tidak ia jalankan. Setiap barang dilipat dengan rapi dan diletakkan di tempatnya, karena menyibukkan tangan berarti, mencegah pikiranku terjerumus ke dalam pusaran gelap yang mengarah, pada panggilan telepon tengah malam, dan keputusan yang tidak dapat diubah. Napasku lambat dan terkendali, ritme yang kau pelajari saat kau harus tetap berfungsi bahkan ketika duniamu sedang diatur ulang tanpa seizinmu. Tarik napas melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Ulangi sampai getarannya berhenti. Ulangi sampai kau bisa merencanakan langkah selanjutnya dengan jelas. Besok akan menjadi hari yang menarik. Penerbangan pukul 6 pagi itu sama menyenangkannya seperti yang diharapkan. Kursi tengah yang sempit di antara seorang pria yang menganggap deodoran adalah pilihan dan seorang wanita yang memperlakukan panggilan teleponnya seperti pertunjukan tunggal di Broadway, tapi sebagai ucapan selamat datang dalam hidupmu yang akan hancur berantakan, terjebak dalam tabung logam dengan orang-orang yang telah meninggalkan kesopanan dasar manusia terasa sangat pas. Aku menatap keluar jendela kecil selama penerbangan, menyaksikan Surabaya menyusut menjadi pola geometri sementara pikiranku memutar 17 skenario berbeda tentang apa yang akan aku hadapi saat tiba di rumah. Sedikit bocoran. Kenyataan akan jauh lebih buruk daripada apapun yang bisa dibayangkan oleh imajinasiku. Aku mendarat di Soekarno-Hatta dengan perasaan seperti baru keluar dari mesin pengaduk semen. Aku menyewa mobil. Dan seolah-olah hidupku membutuhkan lebih banyak ironi, aku mendapati diriku mengendarai Toyota Camry merah baru dalam perjalanan untuk memergoki istriku selingkuh. Aku langsung menuju rumah mertuaku. Mereka tinggal di salah satu kompleks perumahan di Bintaro Jaya, yang memiliki taman yang begitu sempurna, sehingga seolah-olah dirawat oleh seseorang dengan gelar doktor dalam ilmu pertamanan, dan di mana kotak surat saja mungkin lebih mahal daripada sewa bulanan kebanyakan orang. Ibu mertuaku membuka pintu dengan semangat seorang nenek yang akan sangat menggemaskan jika aku tidak akan meledakkan pernikahan putrinya dalam waktu sekitar 2 jam. Dia mengenakan sweater biru tua dengan kancing mutiara yang dia simpan untuk acara-acara khusus, dan matanya berbinar dengan cara yang hanya terjadi ketika dia merencanakan sesuatu yang dia pikir akan membuat orang bahagia. Bima. Dia memelukku, hampir bernyanyi. Itu adalah jenis pelukan yang diberikan ibu mertua ketika dia benar-benar menyukai menantunya, yang sejujurnya membuat seluruh situasi ini 10 kali lebih buruk. Bapakmu sedang memakai jasnya. Kami sangat bersemangat tentang kejutan ini. Citra bekerja mati-matian untuk pameran galeri barunya itu, dia bahkan tidak makan dengan benar. Ini benar-benar yang dia butuhkan saat ini. Ya, pikirku, saat bapak mertua muncul dari lorong, menyesuaikan ikat pinggangnya dengan presisi hati-hati seorang pria yang telah menikah selama 43 tahun dan masih peduli untuk terlihat rapi. Makan siang kejutan adalah persis apa yang dia butuhkan,
tepat setelah dikejutkan oleh ledakan sempurna dari kehidupan rahasianya. "Kau suami yang baik, Nak," kata bapak mertua sambil menawarkan jabat tangan. Jabat tangan yang kuat dari pria yang belajar menilai karakter dari tekanan telapak tangan. Tidak banyak pria yang mau repot-repot melibatkan mertuanya dalam hal seperti ini. Andai saja dia tahu. Perjalanan ke apartemenku dulu, apartemen kami terasa seperti melewati terowongan waktu. Semuanya tampak familiar, namun terasa sangat asing. Jalanan yang sama, kompleks apartemen yang sama besarnya, bahkan pria yang sama yang tampaknya berpikir pukul 11 pagi adalah waktu yang tepat untuk memotong rumput dengan celana pendek dan hoodie. Tapi sekarang, semua itu terasa seperti set panggung untuk sebuah drama yang tidak pernah aku ikuti audisinya. Ibu mertua terus mengobrol dengan ceria dari kursi penumpang tentang proyek foto terbaru Citra dan betapa bangganya dia karena putrinya akhirnya mendapatkan pameran galeri yang telah dia perjuangkan begitu keras. Bapak mertua sesekali mengeluarkan suara setuju dari kursi belakang, mungkin bertanya-tanya mengapa aku mencengkeram kemudi seolah-olah akan lari jika aku melepaskannya. Dia begadang semalaman mengedit foto-foto itu, lanjut ibu mertua, sama sekali tidak menyadari bom ironi yang sedang dia jatuhkan. Kadang-kadang aku meneleponnya jam 10 malam, dan dia masih bekerja. Aku khawatir dia terlalu memaksakan diri. Dia pasti kesepian saat kamu pergi dinas. Ya, pikirku, aku mulai mendapatkan gambaran yang cukup jelas tentang bagaimana Citra menghabiskan waktu sendirinya itu. Saat aku berbelok ke tempat parkir kompleks apartemen kami, aku harus sejenak mengagumi lelucon kosmik dari semua ini. Aku akan masuk ke apartemenku sendiri, dengan kunci milikku sendiri, untuk memergoki istriku di tempat tidur dengan seorang pria yang menganggap Rolex merah adalah puncak dari kecanggihan. Inilah impian Indonesia, kurasa, pintu depan yang kokoh, bukan pagar putih, dan perselingkuhan sebagai lauknya. Aku menggunakan kunciku seolah-olah itu adalah hakku, yang secara teknis memang benar. Gembok berputar dengan bunyi klik yang familiar, suara yang berarti rumah selama 3 tahun terakhir, sejak kami membeli tempat ini dan menghabiskan 6 bulan berdebat tentang warna cat dan apakah kami benar-benar membutuhkan meja dapur modern. Ternyata, meja dapur adalah masalah terkecil kami. Begitu kami melangkah masuk, ada sesuatu yang langsung terasa aneh, terlalu rapi, terlalu sempurna. Seolah-olah seseorang telah menghabiskan banyak waktu untuk memastikan semuanya berada di tempatnya. Itu tidak pernah pertanda baik ketika kau tidak mengharapkan tamu. Citra rapi, tapi ini berbeda. Ini adalah kerapian yang dipentaskan, penataan yang hati-hati oleh seseorang yang berpikir mereka mungkin harus menjelaskan mengapa beberapa hal ada atau tidak ada di tempatnya. Di atas meja konsol ada barang-barang biasa. Tas kulit coklat yang ditabung Citra selama 3 bulan, kunci kami yang tergantung di kait kecil yang kupasang karena dia selalu kehilangannya. Dan sebuah kancing manset. Satu kancing manset tergeletak di sana seolah menunggu sorotan. Enamel merah tua, mencolok, mahal jelas bukan milikku, karena aku tidak memiliki satu pun kancing manset dan memiliki pendapat yang kuat tentang pria yang berpikir aksesori jas adalah kepribadian. Ibu mertua melihatnya. "Oh, cantik sekali," katanya, mengulurkan tangan ke arahnya. "Apakah ini yang baru kamu beli untuk acara, Bima?" "Bisa dibilang begitu," kataku. Dengan lembut mengarahkan tangannya menjauh dari barang bukti sebelum dia mengambilnya dan mulai mengajukan pertanyaan yang belum siap kujawab. Bapak mertua sedang mengamati kancing manset itu dengan perhatian cermat seorang pria yang telah belajar membaca yang tersirat selama 43 tahun, dan aku bisa melihat roda gigi mulai berputar di belakang matanya. Dan saat itulah kami mendengarnya. Suara air mengalir dari lantai atas. Pancuran, tepatnya, yang bisa saja sangat normal pada pukul 11.30 pada hari Selasa, kecuali jadwal studio Citra berarti dia biasanya bangun jam 7, mengonsumsi kafein, dan biasanya mandi di malam hari, sesuai dengan filosofi kecantikan pribadinya bahwa rambut pagi adalah musuh fotografi yang baik. Lalu ada tawa. Tawa Citra. Cerah, tulus, dan benar-benar tanpa penjagaan. Jenis tawa yang dia berikan padaku ketika aku membawakannya kopi di tempat tidur atau meninggalkan catatan konyol di tas kameranya. Hanya saja sekarang, tawa itu mengalir menuruni tangga kami seperti belati tak terlihat.
Dan kemudian, seolah-olah alam semesta bertekad untuk memberiku paket deluxe dari kehancuran pernikahan, suara seorang pria menjawabnya. Rendah, percaya diri, dan santai. Suara seseorang yang merasa sangat nyaman di pancuranku, di kamar tidurku, dalam hidupku. Perasaan aneh menjalari dadaku kosong dan terbakar pada saat yang sama, seolah-olah seseorang telah mengambil semua bagian penting dan mengisinya dengan timah cair. Tangan ibu mertua menutupi mulutnya. Bapak mertua membeku seperti batu di sampingku. Keheningan itu adalah jenis keheningan yang datang tepat sebelum keheningan total atau kekacauan total. Aku mengangkat tangan, telapak tangan menghadap keluar. Sinyal universal untuk jangan bersuara. Karena apapun yang akan terjadi selanjutnya, itu akan terjadi sesuai dengan syaratku, dengan kecepatanku, dengan aturanku. Mata ibu mertua membelalak, tetapi dia mengangguk, pemahaman menyebar di wajahnya seperti air dingin. Rahang bapak mertua mengeras, tetapi dia tetap diam. Bagus. Aku tidak butuh drama amatir dalam situasi ini. Kami menaiki tangga seolah-olah kami sedang menyelinap ke museum setelah tutup. Setiap langkah hati-hati, disengaja. Rumahku tidak pernah terasa begitu seperti wilayah musuh. Setiap suara yang akrab kini penuh dengan potensi pengkhianatan. Pancuran masih menyala, suara-suara menjadi lebih tenang, lebih intim bisikan rendah dari orang-orang yang mengira mereka memiliki semua privasi di dunia. Aku mendorong pintu kamar tidur kami perlahan, bukan seolah-olah aku memasuki ruanganku sendiri, tetapi seolah-olah aku sedang menjinakkan bom. Tempat tidur berantakan dengan cara yang menceritakan sebuah kisah yang benar-benar tidak ingin kubaca. Spray terpelintir, bantal berserakan jenis kekacauan yang terjadi ketika orang terlalu sibuk dengan kegiatan horizontal untuk peduli dengan pekerjaan rumah. Di meja samping tempat tidurku tempatku meletakkan segelas air dan buku yang pura-pura punya waktu untuk kubaca ada 2 gelas. Kosong sekarang, tetapi masih menyimpan bukti hantu dari roti panggang romantis apapun yang mereka bagikan sementara aku belajar tentang strategi landasan helikopter di Surabaya. Dan saat itulah dia muncul. Tinggi, dengan bahu hasil gym dan perut six-pack buatan yang menunjukkan seorang pria yang menghabiskan lebih banyak waktu menatap cermin daripada yang sehat secara psikologis. Dia mengenakan handuk di pinggangnya dan gelombang kejengkelan baru menghantamku saat aku menyadari itu adalah handukku. Dan dia memiliki ekspresi sombong dan puas yang membuatku ingin memperkenalkan wajahnya pada tinjuku. Tapi yang benar-benar membuatku marah adalah kedutan itu. Momen ketika dia melihat kami berdiri di sana, dan seluruh wajahnya berubah dari raja dunia menjadi sial, aku salah perhitungan. Matanya langsung tertuju ke meja samping tempat tidurku, ke Rolex merah yang ada di sana seperti mercusuar keputusan yang buruk, seolah-olah menatapnya cukup keras akan secara ajaib membawanya kembali ke dimensi alternatif tempat dia merangkak keluar. Dan kemudian Citra keluar dari kamar mandi. Mengenakan jubah mandiku. Jubah abu-abu lembut yang kumiliki sejak kuliah, jubah favoritku. Ekspresi di wajahnya adalah ekspresi seseorang yang baru saja masuk ke pesta kejutan, hanya untuk menyadari bahwa alih-alih kue dan balon, yang menunggu adalah pengacara dan konsekuensi. Ibu mertua mengeluarkan suara tercekik kecil, seolah-olah semua udara di ruangan itu tersedot melalui sedotan kecil. Bapak mertua tidak bersuara, tetapi aku bisa merasakan suhu turun 10 derajat hanya dari kehadirannya. Keheningan meregang seperti karet gelang yang akan putus. 4 orang dewasa berdiri di sebuah kamar tidur, dikelilingi oleh bukti pilihan yang tidak dapat diubah, sementara di suatu tempat di latar belakang, pancuran terus mengalir, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Adrian. Tentu saja namanya Adrian. Jenis nama yang mungkin diucapkan dengan aksen yang menyiratkan kecanggihan Eropa. Dia yang pertama berbicara. Kesalahan besar. Dengar, ini tidak seperti kelihatannya, mulainya, yang merupakan kartu nama universal dari orang-orang yang tertangkap basah melakukan persis seperti kelihatannya. Bima, kan? Citra bilang, kalian sudah berpisah. Aku hampir tertawa. Hampir. Keberaniannya, untuk mencoba merekayasa ulang kenyataan setelah ditemukan setengah telanjang di kamar tidurku, mengenakan handukku, setelah jelas-jelas bersenang-senang di tempat tidurku dengan istriku, itu sangat kurang ajar hingga hampir mengagumkan. Hampir.
Citra menyela, dengan mode pengendalian kerusakannya sendiri. Bima, aku bisa jelaskan. Dia menarik jubah mandiku lebih erat ke tubuhnya, seolah-olah itu adalah baju zirah yang sudah terlambat 5 bulan. Aku menatapnya, lalu ke Adrian, lalu ke Rolex merah yang masih tergeletak di meja samping tempat tidurku seperti surat pengakuan paling mahal di dunia. 8 tahun pernikahan. Dan itu akan berakhir karena seorang pria bahkan tidak bisa repot-repot mengambil jam tangannya sebelum meninggalkan tempat kejadian perkara. Kamu baru saja melakukannya. Kataku pelan, menunjuk ke meja samping tempat tidur dengan gerakan lembut dan tepat seperti yang akan kau gunakan untuk menjelaskan sesuatu kepada seorang anak. Kamu baru saja menjelaskan semuanya. Jam tangan merah itu hampir bersinar karena rasa bersalah di bawah sinar matahari sore yang masuk melalui jendela kamar tidur kami. Barang bukti tidak berbohong, tidak membuat alasan, dan tidak mencoba menjelaskan pengkhianatan berbulan-bulan dengan air mata dan janji untuk berbuat lebih baik. Ia hanya duduk di sana, mengatakan kebenaran dengan cara yang paling tidak nyaman. Keheningan yang mengikuti bom kebenaran kecilku tentang jam tangan itu adalah jenis keheningan yang membuatku curiga bahwa alam semesta sendiri telah memutuskan untuk menahan napas dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Kau tahu momen dalam film di mana waktu seolah berhenti tepat sebelum semuanya menjadi sangat salah? Ya, itu kami. 4 sosok beku di sebuah kamar tidur, sebuah tablo bengkok berjudul Pernikahan Indonesia yang dibongkar. Adrian, syukurlah, sepertinya menyadari bahwa kesempatannya untuk keluar dari situasi ini, dengan kata-kata manis telah resmi tertutup. Tapi apakah itu menghentikannya untuk mencoba? Tentu saja tidak. Ini Indonesia. Tanah kebebasan dan rumah bagi delusi, di mana kepercayaan diri saja diyakini dapat mengatasi rintangan apapun, termasuk logika dasar dan bukti foto dari pilihan hidupmu yang buruk. Dengar, Bima, katanya, menyesuaikan handukku di pinggangnya seolah-olah dia sedang bersiap untuk diskusi yang masuk akal alih-alih berdiri setengah telanjang di kamar tidur pria lain. Citra dan aku, kami pikir kalian sedang berpisah. Dia bilang kalian sudah tidak akur selama berbulan-bulan. Aku ingin bertepuk tangan untuknya. Pria itu punya nyali. Mungkin tidak ada sel otak yang berfungsi, tapi nyali, pasti. Tertangkap basah atau tertangkap Rolex merah di kamar tidurku, dan dia masih mencoba membingkai ini sebagai kesalahpahaman yang bisa diselesaikan dengan obrolan ramah dan jabat tangan. Sebelum aku bisa menjawab, Citra menyela. Rupanya, strategi mereka hari ini adalah gaslighting tim. Bima, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, katanya, yang selalu merupakan awal yang menjanjikan untuk sebuah percakapan. Adrian dan aku, itu terjadi begitu saja. Tidak direncanakan, tidak serius. Itu hanya apa, Citra? Tanyaku, suaraku tetap tenang dan datar, seolah-olah kami sedang mendiskusikan rencana makan malam akhir pekan, bukan ledakan spektakuler dari pernikahan kami, hanya nyaman, hanya kesepian, hanya sesuatu untuk dilakukan sementara aku di Surabaya belajar tentang landasan helikopter korporat. Ibu mertua masih menutupi mulutnya dengan tangannya. Dia tampak seperti seseorang yang tidak sengaja masuk ke bioskop yang salah mengharapkan komedi romantis dan malah mendapatkan thriller psikologis. Bapak mertua tidak bergerak, tetapi aku hampir bisa merasakan gelombang kekecewaan yang memancar darinya. Dia telah menikah selama 43 tahun, seorang pria yang masih membukakan pintu mobil untuk istrinya, dan mengingat hari jadi mereka tanpa pengingat kalender. Menyaksikan putrinya sendiri menghancurkan pernikahannya mungkin seperti melihat seseorang mengambil palu godam untuk semua yang dia yakini tentang cinta dan komitmen. Sudah berapa lama? Tanyaku, memotong alasan apapun yang akan dibuat Citra, karena itulah pertanyaan sebenarnya. Ini bukan momen kelemahan impulsif. Kau tidak meninggalkan jam tangan mahal di meja samping tempat tidur teman kencan semalam. Ini adalah sebuah pola, sebuah rutinitas, kehidupan rahasia yang lengkap yang berjalan paralel dengan pernikahan kami, seperti alam semesta alternatif yang bengkok. Mata Citra melirik ke samping, seolah mencari jalan keluar yang tidak ada. Beberapa bulan, akhirnya dia berkata, hampir berbisik. Bukan beberapa minggu, bulan. Bukan itu terjadi begitu saja tadi malam, dan aku langsung menyesalinya. Bulan, jamak.
Selama beberapa perjalanan dinasku ke Surabaya, dia telah membangun hubungan terpisah di sini, lengkap dengan makan malam romantis, hadiah mahal, dan ketidakpedulian yang jelas terhadap fakta bahwa dia masih mengenakan cincin kawin dari neneknya. "Citra," bisik ibu mertua. Kata itu keluar seperti doa di gereja yang terbakar. "Di rumah suamimu." Dan itulah intinya, bukan? Itulah yang membuat ini jauh lebih buruk daripada perselingkuhan biasa. Ini bukan kesalahan di kamar motel atau momen bodoh di kursi belakang mobil. Ini adalah rumahku, tempat tidurku, ruangku yang kubayar dengan bekerja 60 jam seminggu, yang kami hias bersama, yang seharusnya aman. Dia telah membawanya ke tempat perlindungan kami, dan berpikir itu adalah perilaku yang dapat diterima untuk seorang wanita yang sudah menikah. Bapak mertua akhirnya berbicara, suaranya membawa beban seorang pria yang baru saja menyaksikan putrinya menjadi seseorang yang tidak dia kenali. Citra. Hanya namanya, tapi cara dia mengatakannya membawa 43 tahun kebijaksanaan pernikahan dan kekecewaan yang mungkin memotong lebih dalam daripada khotbah manapun. Aku melihat ke arah Adrian, yang masih berdiri di sana, seolah-olah dia pikir kami mungkin bisa menyelesaikan semua ini dengan percakapan yang beradab dan semacam perjanjian berbagi waktu. "Adrian," kataku, suaraku tenang dan sopan, seolah-olah aku sedang berbicara dengan seorang salesman dari pintu ke pintu yang tidak diinginkan. "Kamu bisa berpakaian sekarang, pintu depan ada di sebelah sana." Aku menunjuk ke arah tangga dengan lambaian tangan acuh tak acuh yang akan kugunakan jika aku memberikan petunjuk arah ke Starbucks terdekat. Dia membuka mulutnya, mungkin akan memberikan pidato tentang bagaimana semua ini adalah kesalahpahaman besar, dan kita semua adalah orang dewasa di sini. Tetapi sesuatu di wajahku pasti telah memberitahunya bahwa ini bukan negosiasi. Dia mengambil pakaiannya, yang telah dia sebarkan di sekitar kamar tidurku, dan bergegas ke kamar mandi, menggumamkan sesuatu tentang bersikap masuk akal. Masuk akal. Tentu, teman. Tidak ada yang lebih masuk akal daripada main-main dengan istri pria lain di tempat tidurnya sendiri dan kemudian terkejut ketika dia tidak senang dengan situasi tersebut. Sementara Adrian berpakaian dan mungkin merenungkan pilihan hidupnya, aku berjalan ke lemari pakaian kami, lemari kayu jati besar yang kami beli di toko barang antik di Bali pada perjalanan ulang tahun pernikahan kedua kami, dan mengeluarkan koper kecil yang biasa kubawa untuk perjalanan akhir pekan. Jenis koper yang kau gunakan saat kau berencana untuk kembali. Citra memperhatikanku meletakkannya di tempat tidur, wajahnya melewati 6 emosi yang berbeda seolah-olah dia sedang audisi untuk sebuah sinetron. "Bima, apa yang kamu lakukan?" "Aku memberimu 30 menit, kataku, suaraku masih tenang dengan cara yang tidak wajar. "Kemas barang-barangnya. Semuanya. Semua yang menjadi miliknya, semua yang dia tinggalkan di sini, semua yang mengingatkanmu padanya, masukkan ke dalam tas ini, dan pastikan dia tidak pernah masuk ke rumah ini lagi." "Bima, kumohon," mulainya, dan kemudian air mata datang, tepat pada waktunya. "Kita bisa bicara tentang ini. Kita bisa pergi ke konseling." "Aku tahu ini terlihat buruk, tapi apa?" Potongku, masih mempertahankan nada bicara yang membuat semua orang lebih gelisah daripada jika aku berteriak. "Tapi kamu kesepian? Tapi aku pergi dinas? Tapi pertemuan rahasia selama berbulan-bulan di kamar tidur kita sebenarnya adalah teriakan minta tolong yang seharusnya aku deteksi secara psikis dari Surabaya?" Ketika air mata tidak berhasil, dia beralih ke kemarahan. "Kamu bahkan tidak pernah di sini," suaranya naik ke nada yang menandakan kita memasuki wilayah kehancuran dramatis penuh. "Selalu dinas, selalu bekerja, selalu di tempat lain. Apa yang kamu harapkan dariku? Hanya duduk di sini sendirian selamanya?" "Aku tidak tahu, Citra," kataku, "duduk di tepi tempat yang dulu adalah tempat tidur kami. Mungkin mencoba berbicara dengan suamimu sebelum tidur dengan pria lain di tempat tidurnya? Hanya pemikiran. Mungkin aku kuno." Adrian muncul dari kamar mandi, berpakaian lengkap. Dia memiliki ekspresi seseorang yang lebih suka berada di mana saja di planet ini. Pria pintar. Dia menggumamkan sesuatu kepada Citra tentang meneleponnya nanti dan praktis berlari menuruni tangga. Pintu depan terbanting di belakangnya, suara akhir seperti palu hakim. Dan kemudian kami tinggal berempat.
Citra melewati daftar lagu-lagu hits alasan pasangan yang selingkuh. Itu tidak serius, itu tidak berarti apa-apa. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu, kita bisa memperbaiki ini, dan favorit pribadiku. Kamu bersikap sangat tidak masuk akal. Karena, rupanya, mengharapkan istrimu tidak melakukan perselingkuhan di kamar tidur bersama kalian, sambil mengenakan jubah mandimu adalah standar yang terlalu tinggi dalam pernikahan modern. Aku mendengarkan semuanya dengan kesabaran seorang pria yang telah membuat keputusan dan hanya menunggu pertunjukan selesai. Ketika dia akhirnya kehabisan tenaga, aku bangkit dan berjalan ke jendela, menatap ke halaman belakang kami, tempat kami mengadakan barbeque dan pesta ulang tahun, dan semua hal normal pasangan yang sekarang terasa seperti terjadi pada orang lain. Ketika rumah ini sunyi dan bersih, kataku tanpa menoleh, ketika tidak ada jejaknya yang tersisa, ketika kamu punya waktu untuk memikirkan apa yang sebenarnya ingin kamu katakan, bukan apa yang kamu pikir ingin aku dengar, maka mungkin kita bisa bicara, tapi tidak hari ini. Ibu mertua, syukurlah, akhirnya turun tangan. Tidak hari ini, Citra, katanya tegas, meletakkan tangan di bahu putrinya seolah-olah secara fisik mencegahnya membuat situasi ini lebih buruk. Ayo pulang bersama kami. Biarkan semua orang bernapas. Aku menghadap mantan mertuaku saat ini yang sedang mengalami hari terburuk dalam hidup mereka. Terminologi hubungan menjadi rumit. Terima kasih sudah datang, kataku, dan saya minta maaf kalian harus melihat ini. Saya minta maaf kalian harus mengetahui bahwa putri kalian telah menjalani kehidupan ganda selama berbulan-bulan dengan cara ini. Bapak mertua melangkah maju dan melakukan sesuatu yang benar-benar membuatku hancur. Dia mengambil tanganku lagi, jabat tangan yang sama kuatnya seperti sebelumnya, dan berkata, "Ini bukan salahmu, Nak. Kamu tidak perlu meminta maaf untuk apapun." Ibu mertua memelukku, dan aku bisa merasakan bahunya sedikit bergetar. "Kami menyayangimu, Bima," bisiknya. "Apapun yang terjadi selanjutnya, itu tidak akan berubah." Mereka membawa Citra pulang bersama mereka. Aku ditinggalkan berdiri di kamar tidurku, dikelilingi oleh reruntuhan 8 tahun dan sebuah jam tangan yang sangat mahal yang baru saja meledakkan seluruh hidupku. Setelah Adrian menyelinap keluar dari rumahku seperti mabuk dalam bentuk manusia dan Citra pergi bersama orang tuanya seperti kontestan reality show yang kalah, aku berdiri di dapurku dan merasa seperti orang asing dalam hidupku sendiri. Keheningan itu memekakan telinga, bukan keheningan yang nyaman dari minggu pagi yang malas, tetapi keheningan yang berat dan penuh arti yang datang setelah bom meledak dan semua orang menunggu untuk melihat apa yang masih berdiri. Jadi, tentu saja, aku melakukan apa yang dilakukan setiap pria Indonesia ketika dunianya hancur, aku membuat daftar. Karena tidak ada yang bisa memberimu ilusi kendali atas kehidupan yang telah keluar jalur secara dahsyat selain poin-poin dan penyelesaian masalah yang sistematis, Steve Jobs pun akan bangga. Item pertama dalam agenda, kunci baru. Karena sepertinya rumahku telah menjadi pintu putar bagi orang-orang yang menganggap sumpah pernikahanku lebih sebagai saran longgar daripada komitmen yang sebenarnya. Aku mengeluarkan ponselku dan mulai menelusuri ulasan untuk ahli kunci lokal, karena bahkan di tengah kiamat pribadiku, aku tidak akan mempercayakan keamanan rumahku kepada seseorang yang belajar keahliannya dari tutorial YouTube. Saat itulah aku menemukan ahli kunci Pak Ujang. Ulasan bintang 5-nya seperti surat cinta untuk keahlian yang kompeten. Kerja cepat, harga wajar, tidak mengajukan pertanyaan yang tidak ingin Anda jawab. Sempurna. Hal terakhir yang kuinginkan adalah tukang kunci cerewet yang ingin tahu mengapa aku mengganti semua kunci rumahku pada Selasa sore seolah-olah aku sedang diganggu oleh preman. Ketika aku menelepon, suaranya memiliki nada yang tenang dan mantap yang langsung membuatku merasa telah membuat pilihan yang tepat. "Kunci baru, semua pintu luar," kataku. "Seberapa cepat Anda bisa sampai di sini?" 20 menit, katanya tanpa ragu. "Tunai atau kartu?" "Tunai," jawabku, karena seluruh situasi ini sepertinya menuntut jenis transaksi yang tidak meninggalkan jejak digital. Pak Ujang sepertinya mengenali seorang profesional yang bekerja cepat dan tanpa banyak bicara. Dia tertawa kecil dan penuh pengertian. "Pak, saya sudah melakukan ini selama 15 tahun.
Saya sudah melihat semua jenis keadaan darurat yang bisa terjadi pada Selasa sore. Urusan Anda adalah urusan Anda. Tuhan memberkati Indonesia dan para profesional jasa yang kompeten yang memahami nilai dari kebijaksanaan. Sambil menunggu penyelamat kunciku, aku beralih ke item kedua dalam daftar periksa rebut kembali hidupku yang kubuat secara improvisasi, stabilitas keuangan. Karena cinta mungkin buta, tetapi pengacara perceraian memiliki penglihatan 20,20 dan aku tidak akan membiarkan kehancuran emosional berubah menjadi pertumpahan darah finansial. Ibu Wati di BCA telah menangani rekeningku selama 3 tahun, sejak aku muak berurusan dengan pegawai bank berusia 20-an yang memperlakukan uang seperti uang monopoli dan layanan pelanggan sebagai kebutuhan. Dia kuno, jenis manajer bank yang benar-benar mengerti bahwa uang orang lain bukanlah mainan, dan bahwa kebijaksanaan adalah persyaratan profesional, bukan pembaruan opsional. Pak Bima, katanya saat aku masuk ke kantornya, menatap wajahku sekali, dan langsung beralih ke mode manajemen krisis. Apa yang bisa saya bantu? Aku memberinya gambaran singkat, kehancuran pernikahan, perlunya mengamankan aset, perjanjian pranikah, dan aku memperhatikannya berubah menjadi benteng keuangan. Dalam waktu 1 jam, dia telah membekukan rekening bersama kami, membuka rekening baru hanya atas namaku, dan memanduku melalui audit lengkap atas setiap komitmen keuangan bersama yang pernah dibuat oleh Citra dan aku dalam 8 tahun terakhir. Dana pensiun Anda aman, katanya, menggeser dokumen di atas mejanya dengan presisi seorang grandmaster catur yang menggerakkan bidaknya. Rumah itu atas nama Anda sendiri, langkah cerdas saat Anda membelinya. Tabungan dan deposito bersama akan dibekukan sampai pengacara menyelesaikannya. Tapi rekening pribadi Anda tidak tersentuh. Dia bersandar di kursinya, menatapku dengan jenis belas kasih profesional yang datang dari menyaksikan kehidupan orang-orang hancur secara teratur. Anda lebih siap untuk kemungkinan ini daripada kebanyakan orang mempersiapkan pernikahan mereka. Itu sangat menyedihkan dan, anehnya, menghibur. Ternyata kegigihanku yang paranoid untuk mempertahankan tingkat kemandirian finansial bukanlah masalah ketidakpercayaan, itu adalah perencanaan hidup yang sangat baik. Kembali ke rumah, aku mengeluarkan perjanjian pranikah kami dari lemari arsip. Ya, kami punya perjanjian pranikah. Dan ya, Citra telah menandatanganinya tanpa keluhan saat dia berpikir cinta kami akan menaklukkan semua rintangan, termasuk sifat dasar manusia. Dokumen itu bersih, teliti, dan berisi klausul kesalahan yang indah yang didesak oleh pengacaraku, meskipun aku bersikeras bahwa Citra tidak akan pernah selingkuh, kata-kata terakhir yang terkenal. Membaca jargon hukum itu seperti melihat peta jalan untuk situasi ini. Bima di masa lalu telah mengantisipasi bahwa Bima di masa sekarang mungkin membutuhkan jalan keluar dari pernikahannya, dan dengan penuh pertimbangan telah menyediakannya. Ironisnya begitu kental sehingga kau bisa memotongnya dengan pisau mentega. Tapi kemudian datang bagian yang sulit, berurusan dengan reruntuhan emosional yang berserakan di sekitar ruang bersama kami seperti pecahan peluru dari ledakan yang tidak pernah kulihat datang. Aku mulai dengan hadiah-hadiah itu, karena itu adalah bagian yang paling rumit dari semua kekacauan ini. 8 tahun ulang tahun, hari jadi, dan momen aku melihat ini dan teringat padamu. Momen-momen yang sangat berarti pada saat itu tetapi sekarang terasa seperti pameran dari ketidakmampuanku yang spektakuler untuk melihat situasi. Mesin espresso yang dia berikan padaku untuk ulang tahun kelima kami, mesin Italia mewah yang membuat kopi begitu enak hingga hampir menjadi pengalaman religius masuk ke penyimpanan. Apapun yang telah dilakukan Citra pada pernikahan kami, dia tidak merusak kopi, dan seorang pria harus menarik garis batas di suatu tempat. Buku-buku yang dia pilihkan untukku 2 novel fiksi ilmiah dari penulis yang belum pernah kudengar tetapi akhirnya kusukai juga masuk ke penyimpanan. Sastra tidak bersalah atas perselingkuhan secara asosiasi, tapi jam tangan yang dia berikan padaku Natal lalu yang seharusnya melambangkan waktu kita bersama selamanya langsung masuk ke kotak buangan, bersama dengan foto berbingkai dari liburan terakhir kami, dan mukopi yang bertuliskan suami terbaik di dunia. Rupanya, suami terbaik di dunia diselingkuhi saat dia sedang belajar tentang pemasangan landasan helikopter, jadi mungkin muk itu sejak awal sudah sarkastik. Aku duduk di lantai ruang tamuku, dikelilingi oleh penggalian arkeologis dari hubungan kami,
mencoba mencari tahu kenangan mana yang pantas untuk bertahan hidup dan mana yang perlu dikubur. Rasanya seperti menjadi kurator museum hidupku sendiri, bukan melestarikan sejarah, tetapi memutuskan bagian mana yang bisa kuingat dan kutanggung. Saat itulah aku mengirim pesan kepada Dewi, butuh libur 2 minggu, darurat pribadi. Balasannya datang dalam waktu kurang dari 30 detik, sudah memberitahu tim. Cuti tanpa batas. Bernapaslah, Pak. Apapun itu, bernapaslah. Inilah mengapa Dewi lebih dari sekadar rekan kerja. Dia adalah jenis teman yang bisa membaca yang tersirat dari pesan teks singkat dan segera memobilisasi layanan darurat korporat. Tidak ada pertanyaan, tidak ada tuntutan untuk detail, hanya tindakan segera dan dukungan emosional yang disamarkan sebagai efisiensi profesional. Malam itu, aku membuat keputusan yang mungkin terdengar gila, tetapi pada saat itu terasa sangat perlu. Aku tidur di sofa. Bukan karena tempat tidur itu tidak nyaman, atau karena aku tidak mampu membeli spray baru. Aku membutuhkan kulit dingin itu untuk mengingatkan tubuhku bahwa semuanya telah berubah. Ini adalah rumah yang berbeda sekarang, dengan aturan yang berbeda dan kemungkinan yang berbeda. Sofa itu seperti bukti sensoris bahwa hidupku telah beralih ke gigi yang baru, cukup tidak nyaman untuk membuatku tetap sadar bahwa aku tidak hanya mengalami mimpi buruk, tetapi tidak begitu mengerikan sehingga aku tidak bisa berfungsi. Itu adalah padanan fisik dari mengakui kenyataan tanpa tenggelam di dalamnya. Sebelum tidur, aku berkeliling rumah dan mengubah setiap titik akses digital yang pernah kami bagi. Kode baru untuk kunci pintu depan, kata sandi wifi baru, login baru untuk setiap layanan streaming. Aku harus mengakui, ada kepuasan kecil dalam memutus akses Netflix pasangan yang selingkuh. Pria harus mengambil kemenangan dimanapun mereka bisa menemukannya. Aku bahkan menghapus sidik jari citra dari sistem kunci pintar kami, tindakan yang terasa sangat dewasa sekaligus sangat konyol. Tetapi ada kepuasan tertentu dalam melihat identitas digitalnya menghilang dari ruang bersama kami hanya dengan beberapa ketukan di layar ponsel. Masalah modern membutuhkan solusi modern, bahkan jika itu termasuk manajemen teknologi pasif-agresif. Foto-foto adalah bagian yang paling sulit. Kami menaruhnya di seluruh rumah di atas perapian, di lemari es seperti ranjau darat kecil yang bahagia, menunggu untuk mengingatkanmu akan masa-masa yang lebih baik. Aku tidak tega membuangnya, tetapi aku juga tidak tahan melihatnya. Jadi, aku membaliknya satu persatu, seolah-olah menidurkannya untuk waktu yang lama. Nanti, aku akan memutuskan apa yang hidup dan apa yang mati. Nanti, ketika aku bisa melihat foto pernikahan kami tanpa merasa seperti sedang mempelajari bukti dari kenaifanku yang spektakuler. Tapi untuk saat ini, membaliknya sudah cukup. Keluar dari pandangan. Untuk sementara keluar dari pikiran. Memberiku ruang untuk mencari tahu siapa aku sekarang setelah aku bukan lagi setengah dari sebuah pasangan. Aku tertidur di sofa itu, merasa seolah-olah aku telah menghabiskan hari itu membongkar kehidupan lamaku sepotong demi sepotong, menyiapkan fondasi untuk apapun yang akan datang selanjutnya. Besok akan membawa pengacara dan dokumen dan semua detail administratif yang membosankan dalam mengurai 8 tahun kebersamaan. Tapi malam ini, aku hanyalah seorang pria, akhirnya sendirian dengan kebenaran, di sofaku sendiri. Aku terbangun di sofa, merasa seperti baru saja ditabrak truk yang dikemudikan oleh seseorang yang telah menyelesaikan kursus kilat dalam penghancuran emosional. Tapi setidaknya itu adalah trukku dan kehancuranku. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela yang sekarang sepenuhnya menjadi milikku, menyinari perabotan yang keputusannya akan menjadi milikku semua mulai sekarang. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasakan sesuatu yang, meskipun diselimuti kemarahan yang membara, mungkin adalah kelegaan. Kopi dulu. Bahkan di tengah kiamat pernikahan, kafein tetap menjadi konstanta paling andal bagi umat manusia. Aku berdiri di dapurku membuat kopi di mug favoritku, memperhatikan tetangga mengantar anjingnya berjalan-jalan melewati rumahku. Pemandangan yang sangat biasa itu terasa seperti keajaiban kecil. Dunia belum berakhir. Orang-orang masih mengajak anjingnya jalan-jalan. Rupanya, hidup terus berjalan, bahkan ketika istrimu memperlakukan kamar tidurmu seperti motel murah. Tepat pukul 9 pagi, aku menelepon Ibu Ratnawidjaja,
Jenis pengacara perceraian yang membuat pengacara lain gugup di pesta koktail. Aku pernah mendengar tentangnya melalui gosip kantor, cerita tentang teman dari teman yang telah melalui neraka dan benar-benar keluar sebagai pemenang di sisi lain. Jenis rekomendasi yang kau simpan dalam arsip, berharap kau tidak akan pernah membutuhkannya. Ternyata, aku membutuhkannya. Kantornya berada di salah satu gedung di pusat kota yang seolah berteriak, kami menagih per jam, dan kami sepadan. Semua kaca dan baja, dengan profesionalisme agresif yang membuatmu secara tidak sadar memperbaiki postur tubuhmu. Ibu Ratna sendiri persis seperti yang kau harapkan dari seseorang yang membangun karier dari membongkar pernikahan yang gagal. Setelan tajam, mata yang lebih tajam, dan jabat tangan yang memberitahumu bahwa dia telah mendengar setiap kisah sedih, setiap alasan, setiap upaya justifikasi putus asa yang bisa diciptakan oleh pasangan yang selingkuh. Pak Bima, katanya, duduk di belakang meja yang bisa berfungsi sebagai landasan pacu pesawat kecil. Ceritakan semuanya pada saya. Jadi aku melakukannya. Aku menceritakan seluruh kisah kotor itu, mulai dari jam hotel yang berhenti secara misterius hingga Rolex merah yang tergeletak di meja samping tempat tidurku seperti lampu neon yang mengiklankan perselingkuhan. Aku menceritakan interpretasi kreatif Adrian tentang kata berpisah, kehidupan rahasia Citra selama berbulan-bulan, dan ironi pedih dari mertuaku yang harus menyaksikan pertunjukan putrinya yang pantas memenangkan Oscar dalam hal penyangkalan dan pengalihan kesalahan. Ibu Ratna mendengarkan dengan perhatian terfokus seorang ahli bedah yang merencanakan operasi yang sangat rumit. Ketika aku selesai, dia mengeluarkan sebuah map yang tampak terlalu tebal untuk seseorang yang baru saja mendengar cerita itu untuk pertama kalinya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, katanya, mari kita bicara tentang perjanjian pranikah Anda. Ya. Perjanjian pranikah. Dokumen yang didesak oleh Bima di masa lalu, meskipun ada penolakan awal dari Citra dan pendapat semua orang, bahwa itu tidak romantis dan menunjukkan kurangnya kepercayaan pada pernikahan. Nah, Bima di masa lalu terlihat sangat pintar sekarang. Ibu Ratna menyebarkan dokumen itu di atas mejanya seperti sedang membagikan kartu dalam permainan poker paling mahal di dunia. Ini sebenarnya cukup bagus, katanya, mengetuk sebuah bagian dengan kuku merahnya yang terawat sempurna. Klausul kesalahan, pembagian aset yang didefinisikan dengan jelas, dan ini bagian yang indah perselingkuhan membatalkan klaim tunjangan apapun. Jadi, fakta bahwa dia pada dasarnya menjalankan penginapan untuk pria yang sedang dinas di kamar tidur utama kami secara hukum menguntungkan saya? Tepat sekali, kata Ibu Ratna, tersenyum. Itu adalah jenis senyum yang mungkin membuat pengacara lawan menderita gatal-gatal karena stres. Perjanjian pranikah Anda punya gigi, Pak Bima. Gigi sungguhan. Kami menghabiskan 1 jam berikutnya menyusun garis besar tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku akan mendapatkan rumahnya itu adil, aku yang membayarnya, dan dia menggunakannya untuk menjamu tamu yang tidak sah. Aku akan mendapatkan dana pensiun, aset bisnisku, dan hampir semua hal lain yang mewakili 15 tahun yang kuhabiskan untuk membangun karier sementara dia membangun hubungan dengan Mr. Rolex merah. Citra akan mendapatkan mobilnya, peralatan kameranya, barang-barang pribadinya, dan apresiasi baru untuk jam tangan mahal yang bukan milik suaminya. Aku bahkan akan menawarkan penyelesaian tunai yang sederhana, karena terlepas dari segalanya, aku tidak ingin menghancurkan hidupnya, aku hanya ingin keluar dari situasi ini dengan sedikit martabat yang utuh. Anda murah hati, kata Ibu Ratna, meninjau persyaratan yang telah kami susun. Saya cerdas, ralatku. Siapa saya setelah ini lebih penting daripada apa yang bisa saya ambil darinya. Saya ingin bisa melihat diri saya di cermin tanpa bertanya-tanya apakah saya telah menjadi seseorang yang tidak saya kenali. Ibu Ratna mengangguk setuju. Itu adalah kata-kata seorang pria yang akan keluar dari situasi ini dengan lebih kuat. Terlalu banyak klien saya yang begitu fokus pada balas dendam sehingga mereka lupa bahwa merekalah yang harus hidup dengan diri mereka sendiri setelahnya. Sementara asisten Ibu Ratna seorang pemuda bernama Jaya yang mungkin berusia 12 tahun tetapi menangani dokumen hukum seperti seorang profesional berpengalaman melacak laporan bank dan catatan keuangan, aku melakukan panggilan lain yang telah kutunda. Kantor Ibu Sari, terapisku,
berada di salah satu rumah tua yang direnovasi yang berusaha sangat keras untuk terasa seperti ruang tamu seseorang daripada tempat di mana kau membayar untuk mendiskusikan perasaanmu. Aku pernah ke konseling sebelumnya, bukan konseling pasangan, hanya konseling biasa. Mengapa aku bekerja 60 jam seminggu dan masih merasa tertinggal, dan Ibu Sari adalah jenis terapis yang berhasil menjadi sangat profesional dan sangat manusiawi pada saat yang sama. Bima, katanya ketika aku menelepon. Lama tidak bertemu. Apa kabar? Begini, Bu, kataku, duduk di kursi yang dulu adalah kursi kami, dan sekarang hanya kursiku. Saya menelepon karena istri saya telah berselingkuh selama berbulan-bulan. Saya mengetahuinya kemarin dengan cara yang paling dramatis, dan saya tidak yakin apakah saya menangani semua ini dengan sangat baik atau sangat buruk. Saya tidak bisa membedakannya. Itu kemajuan yang signifikan. Bisakah Anda datang sore ini? 1 jam kemudian, aku duduk di kantor Ibu Sari, yang berbau lavender dan keputusan yang baik, menceritakan kembali kisah itu untuk ketiga kalinya dalam 24 jam. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, alih-alih keterkejutan atau strategi hukum, aku harus berbicara tentang perasaan. Bagaimana perasaan Anda tentang semua ini? Tanya Ibu Sari, mencondongkan tubuh ke depan dengan cara yang dilakukan terapis ketika mereka mencoba melihat langsung ke dalam jiwamu. Sejujurnya, saya marah. Saya terluka. Saya lega. Saya takut. Saya bangga pada diri sendiri karena tidak sepenuhnya gila. Saya cukup yakin saya akan baik-baik saja, dan itu sangat mengejutkan saya. Aku berhenti sejenak, mencari kata-kata untuk menggambarkan koktail emosional aneh yang telah kuminum sejak kemarin. Apakah normal merasa seolah-olah seseorang telah meninggal, dan, pada saat yang sama, merasa seperti telah dibebaskan? Tentu saja, katanya tanpa ragu, kesedihan dan kelegaan benar-benar bisa hidup berdampingan. Anda berduka atas pernikahan yang Anda pikir Anda miliki, sambil juga mengakui bahwa Anda sekarang bebas dari hubungan yang dibangun di atas kebohongan. Dia memiliki kemampuan untuk menamai sesuatu dengan cara yang membuatnya terasa dapat dikelola daripada luar biasa. Kami berbicara tentang kemarahan versus amarah, tentang perbedaan antara memproses dan terjerumus, dan tentang bagaimana terkadang akhir dari sesuatu bisa terasa seperti awal dari sesuatu yang sama sekali berbeda. Yang penting, kata Ibu Sari menjelang akhir sesi kami, adalah Anda membuat keputusan dari tempat yang jernih, bukan emosi murni. Mengganti kunci, mengamankan keuangan Anda, berbicara dengan pengacara, ini semua adalah respons rasional terhadap situasi yang tidak rasional. Jadi saya tidak sepenuhnya gila. Bima, kemarin Anda menemukan perselingkuhan selama berbulan-bulan, dan Anda merespons dengan melindungi diri Anda secara hukum dan finansial, sambil mempertahankan martabat dan memperlakukan semua orang yang terlibat dengan kesopanan dasar manusia. Jika itu gila, maka dunia membutuhkan lebih banyak orang gila. Aku mengemudi pulang saat matahari terbenam, menyusuri jalanan yang sama yang tampak berbeda pagi ini, dan sekarang tampak normal lagi. Van Pak Ujang sudah pergi, tetapi dia meninggalkan sebuah tas kecil di depan pintuku berisi 2 kunci baru yang berkilauan dan sebuah catatan, kunci baru untuk babak baru, teman. Nikmati. Aku berdiri di ambang pintu, memegang kunci rumah yang sekarang sepenuhnya, secara hukum, dan tidak dapat disangkal adalah milikku, mencoba mengingat kapan terakhir kali sesuatu terasa begitu kokoh, begitu pasti, seperti fondasi untuk apapun yang akan datang selanjutnya. Di dalam, segalanya tampak sama, tetapi terasa berbeda. Lebih aman, lebih jujur. Seolah-olah rumah itu sendiri telah menahan napas selama berbulan-bulan dan baru saja menghembuskannya. Aku membuat makan malam sederhana, tidak ada yang mewah, hanya pasta dan saus dari botol yang tidak meminta maaf karena tidak dibuat sendiri, dan duduk di meja dapurku, meninjau pencapaian hari itu. Kunci baru, selesai. Rekening dibekukan, selesai. Perwakilan hukum, selesai. Terapis dikonsultasikan, selesai. Kehancuran emosional, ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut. Bukan hari yang buruk, untuk hari di mana kau mengetahui pernikahanmu adalah sebuah kebohongan. Aku mengangkat segelas air untuk bersulang palsu ke rumah yang kosong. Untuk hari Selasa, kataku keras-keras.
Berbicara pada diri sendiri di rumahmu sendiri bukanlah kegilaan. Itu adalah latihan untuk merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Besok, aku akan mulai mencari tahu apa yang akan datang selanjutnya. Malam ini, aku hanya akan duduk di rumahku, dengan kunci baruku, makan malam sederhanaku, dan menghargai kemewahan yang mendalam karena tidak perlu bertanya-tanya siapa lagi yang mungkin menggunakan kamar tidurku saat aku mencoba mencari nafkah yang jujur. Kedamaian dan ketenangan tidak pernah terdengar begitu baik. Keesokan paginya, aku terbangun dengan sebuah misi yang akan membuat Marie Kondo meneteskan air mata kebahagiaan, perombakan total kamar tidur. Bukan karena aku semacam fanatik Feng Shui yang percaya penataan furnitur mengendalikan takdir, tetapi karena gagasan tidur di ruangan tempat istriku menjamu tamu yang tidak sah terasa semenarik tidur siang di atas pecahan kaca. Aku melucuti tempat tidur seolah-olah aku sedang menghilangkan bukti dari tempat kejadian perkara, yang, sejujurnya, tidak jauh dari kebenaran. Spray-spray itu telah melihat sesuatu, mereka telah menyaksikan pengkhianatan, dan mereka mungkin memiliki cerita yang akan membuat sinetron tersipu. Mereka langsung masuk ke mesin cuci, bersama dengan setiap sarung bantal dan selimut yang mungkin telah menjadi peserta yang enggan dalam kegiatan ekstrakurikuler Citra. Spray baru berarti perjalanan ke Transmart, yang berarti agendaku untuk hari Kamis sekarang termasuk berkeliaran di sebuah hypermarket mencoba memutuskan warna apa yang melambangkan awal yang baru dan persetan dengan Adrian. Aku memilih biru dongker tenang, maskulin, jenis warna yang mengatakan, tempat tidur ini sekarang milik satu orang, dan orang itu memiliki selera yang sangat baik dalam hal jumlah benang. Kembali ke rumah, aku mengubah kamar tidur menjadi ruang yang sama sekali berbeda. Buku-bukuku di meja samping tempat tidurku buku-buku sungguhan yang benar-benar kubaca, bukan buku-buku teori fotografi yang dipajang. Lampuku persis di tempat yang kuinginkan. Meja samping tempat tidurku bersih dari segala sesuatu kecuali yang penting, segelas air, pengisi daya ponsel, dan satu foto berbingkai yang dipilih dengan cermat. Foto itu diambil musim panas lalu di acara barbecue sate di halaman belakang mertuaku. Aku, ibu mertua, dan bapak mertua sedang tertawa terbahak-bahak karena sesuatu yang baru saja kukatakan tentang koleksi patung taman konyol tetangga mereka. Tangan kami bergerak liar, asap dari panggangan menciptakan latar belakang yang sempurna, dan kami bertiga tampak benar-benar bahagia. Itu adalah bukti bahwa beberapa hubungan bertahan, bahkan ketika hubungan yang mengikatmu tidak lagi ada. Segala sesuatu yang lain menjalani pemeriksaan menyeluruh. Apakah ini memicu kegembiraan, atau hanya mengingatkanku pada kebohongan? Ternyata, sebagian besar kenangan bersama kami memicu sesuatu yang lebih dekat dengan mual daripada kegembiraan. Jadi mereka menunggu, tertelungkup di meja makan, untuk Bima di masa depan untuk memutuskan nasib mereka. Di tengah-tengah penataan ulang furniturku dengan intensitas terfokus dari seseorang yang jelas-jelas sudah gila, bel pintu berbunyi. Dewi berdiri di ambang pintuku, memegang sebuah pot tanaman kecil, dengan ekspresi seseorang yang tahu persis apa yang sedang terjadi, tanpa memerlukan penjelasan. Kupikir kamu mungkin butuh ini, katanya, menyerahkan sukulen yang tampak paling tabah di dunia. Hampir tidak mungkin untuk dibunuh. Sempurna untuk orang-orang yang sedang mengalami perubahan besar dalam hidup yang mungkin lupa menyiramnya sesekali. Itulah Dewi, teman yang muncul dengan hadiah praktis dan tidak mengajukan pertanyaan yang canggung. Dia melirik sekilas ke ruang hidupku yang telah direkonfigurasi, mengangguk puas, dan pergi tanpa menuntut penjelasan atau pemrosesan emosional apapun. Terkadang, dukungan terbaik datang dari orang-orang yang mengerti bahwa tidak semua hal perlu dibicarakan sampai mati. Sore itu, aku memutuskan untuk menguji kemandirian baruku dengan berjalan-jalan di sekitar kompleks. Jalan yang sama yang telah kulalui selama 3 tahun, tetapi sekarang semuanya terasa berbeda. Lebih besar. Seolah-olah aku mengambil lebih banyak ruang, berjalan lebih tegak alih-alih sedikit membungkuk yang datang dari terus-menerus bertanya-tanya apakah aku mengecewakan seseorang. Bu RT sedang menyirami mawar pemenang penghargaannya dan melambai seperti biasa. Anak-anak di seberang jalan sedang berlatih trik skateboard dengan determinasi tanpa rasa takut yang hanya datang ketika kau berusia 14 tahun dan yakin kau abadi. Kehidupan pinggiran kota yang biasa terus berlanjut,
sama sekali tidak peduli dengan drama pribadi yang terjadi di balik fasad yang terawat sempurna ini. Aku tiba di rumah saat matahari terbenam, menyinari ruang tamuku dengan cahaya keemasan yang membuat segalanya terlihat seperti pemotretan majalah berjudul Sarang Bujangan. Aku membuat makan malam sungguhan, bukan hanya pasta dari botol, tetapi masakan sungguhan dengan sayuran dan bumbu dan jenis usaha yang mengatakan, aku pantas mendapatkan makanan yang layak. Sementara ayam dipanggang di oven, aku membuka jurnal kulit yang kubeli secara impulsif saat di Transmart. Halaman kosong, kemungkinan tak terbatas. Potensi murni yang menunggu untuk diisi dengan apapun yang akan datang selanjutnya, tanpa sejarah kebohongan atau pengkhianatan. Aku menulis satu baris. Ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki. Ada hal-hal yang bisa dibangun. Dan kemudian aku menutup jurnal itu, makan malam di meja dapurku, dan tidur di antara spray biru dongkerku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku tidak bermimpi tentang jam tangan atau hotel atau percakapan yang terasa seperti asap. Aku hanya tidur, nyenyak dan tanpa mimpi, di tempat tidur yang sepenuhnya menjadi milikku. Apapun bisa terjadi besok. Malam ini, aku di rumah. Waktu bergerak aneh, seperti akordeon. Hari-hari terasa seperti berminggu-minggu, minggu-minggu terasa seperti beberapa menit. Dan tiba-tiba, aku telah hidup dalam kenyataan pasca citra selama hampir sebulan. Aku telah menetap dalam rutinitas yang akan membuat Bima yang sudah menikah ngeri, tetapi terasa sangat alami bagi Bima yang lajang. Kopi pukul 6 pagi. Bekerja sampai siang, makan siang di meja dapur sambil membaca buku sungguhan alih-alih berpura-pura tertarik pada majalah fotografi, dan malam hari menemukan bahwa aku sebenarnya menikmati kebersamaan dengan diriku sendiri, ketika itu tidak disaring melalui harapan orang lain. Ibu Ratna menelepon pada hari Selasa yang terasa seperti hari Selasa lainnya, sampai dia membuka mulutnya dan mengubah segalanya. Sudah selesai, katanya, dua kata yang membawa beban lebih besar dari tesis doktoral tentang pembubaran hukum dari kemitraan romantis. Citra menandatangani perjanjian penyelesaian pagi ini. Tidak ada pengadilan, tidak ada tawaran balasan, tidak ada drama di menit-menit terakhir, bersih, sederhana, dan final. Aku sedang duduk di tempat parkir supermarket. Tentu saja berita yang mengubah hidup ini akan sampai kepadaku saat aku sedang merenungkan perbedaan eksistensial antara keju cheddar biasa dan keju cheddar extra sharp. Aku membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam otakku seperti batu yang jatuh ke air yang tenang. Selesai. 8 tahun pernikahan, berbulan-bulan pengkhianatan, berminggu-minggu dokumen hukum dan semuanya bermuara pada tanda tangan di atas dokumen yang mengubah kami kembali menjadi aku dan dia. Esensi dari romansa modern. Bagaimana perasaan Anda? Tanya Ibu Ratna. Mungkin karena pengacara berkewajiban untuk memastikan klien mereka tidak akan mengalami kehancuran emosional yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk membayar tagihan hukum. Aneh, kataku jujur. Aku merasa seharusnya merasakan lebih banyak. Lega, marah, sedih, pilih saja satu emosi. Sebaliknya, aku hanya merasa kosong. Dan aku pikir kekosongan itu mungkin sebenarnya adalah kedamaian. Itu normal, katanya. Perceraian adalah duka. Anda berduka atas pernikahan yang Anda pikir Anda miliki, sambil merayakan akhir dari pernikahan yang sebenarnya Anda miliki. Ini rumit. Malam itu, sebuah paket muncul di depan pintuku seperti pesan dari hantu hubungan masa lalu. Sebuah kotak kardus kecil, label dengan tulisan tangan Citra, tidak ada alamat pengirim. Rupanya, alih-alih hanya menyertakan alamat orang tuanya seperti orang normal, dia memutuskan untuk menjadi mantan istri yang misterius. Di dalamnya ada jurnal kulit dan sebuah catatan di atas kertas surat mahal, yang menunjukkan bahwa dia telah benar-benar memikirkan isyarat perpisahan ini. Bima, catatan itu tertulis dengan tulisan tangannya yang rapi, aku tahu tidak ada yang bisa kukatakan yang akan memperbaiki apa yang telah kurusak. Aku tahu kamu mungkin membenciku, dan aku mengerti mengapa. Aku harap suatu hari nanti kamu bisa memaafkanku, tapi yang terpenting, aku harap kamu menemukan kedamaian. Kamu pantas bahagia. Selalu begitu. Citra. Aku berdiri di dapurku, memegang catatan itu seolah-olah akan meledak jika aku bergerak terlalu cepat, mencoba mencari tahu apa yang harus kulakukan dengannya.
Membakarnya dalam isyarat dramatis penyelesaian, membingkainya sebagai bukti rasa bersalahnya, menggunakannya sebagai pembatas buku di bagian pengembangan diri. Sebagai gantinya, aku melakukan sesuatu yang mungkin mengatakan segalanya tentang keadaan pikiranku. Aku meletakkannya di rak bersama buku petunjuk untuk peralatan yang mungkin tidak akan pernah perlu kuperbaiki. Informasi yang mungkin berguna, tetapi tidak perlu diakses setiap hari. Dan kemudian aku melakukan sesuatu yang terasa revolusioner. Aku membuat rencana. Rencana nyata untuk masa depan nyata yang sepenuhnya milikku. Aku mengirim email kepada Ibu Wati tentang penyelesaian pemisahan keuangan, mengirim pesan kepada Dewi tentang tanggal kembaliku bekerja, dan mengirim foto makan malam sederhanaku kepada ibu mertua, hanya karena aku bisa. Dia membalas dengan foto kucingnya yang duduk di atas koran, tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh drama manusia. Kenormalan terasa, seperti memenangkan lotre. 2 minggu kemudian, aku melakukan sesuatu yang akan terdengar sangat gila bagi Bima yang berdiri di kamar hotel Surabaya itu. Aku mengadakan pesta makan malam. Bukan karena aku tiba-tiba menemukan bakat terpendam untuk hiburan sosial, atau karena aku pikir mengadakan pesta akan secara ajaib menyembuhkan luka emosionalku seperti semacam terapi berbasis kasroli. Aku melakukannya karena aku merasa rumahku siap untuk orang-orang lagi, dan yang lebih penting, aku merasa siap untuk orang-orang di rumahku. Daftar tamunya kecil tapi sempurna. Mertuaku, tentu saja, karena mereka telah menjadi keluarga pilihanku dengan cara yang tidak ada hubungannya dengan surat nikah dan segalanya berkaitan dengan muncul saat itu penting. Dewi, karena dia entah bagaimana berhasil menjagaku tanpa menggangguku, mengirimiku tugas kerja acak dan tips perawatan tanaman seperti remah roti yang membawaku kembali ke daratan interaksi manusia normal. Dan Pak Chandra dan Bu Yuli dari seberang jalan, pasangan yang telah melambai padaku dari teras mereka selama 3 tahun dan baru-baru ini dipromosikan dari tetangga ramah menjadi orang-orang yang benar-benar peduli. Aku memasak sepanjang pagi seolah-olah hidupku bergantung padanya, dan mungkin memang begitu. Bukan untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun, tetapi karena ada kepuasan yang mendalam dalam menciptakan sesuatu yang baik dengan tanganku sendiri, ketika segala sesuatu yang lain dalam hidupku telah didekonstruksi oleh pilihan orang lain. Aku membuat resep rendang nenekku, resep yang membutuhkan waktu 4 jam dan lebih banyak kesabaran daripada kebanyakan pernikahan. Dan aku menyajikannya dengan sayuran panggang dan roti yang kubeli dari toko roti, karena aku ambisius, tetapi tidak delusional. Rumah itu sekarang tampak berbeda. Aku telah mengecat ulang ruang tamu dengan warna abu-abu hangat yang terasa seperti ketenangan alih-alih warna krem yang dipilih Citra karena aman dan abadi, yang diterjemahkan menjadi sangat membosankan tetapi tidak mungkin menyinggung siapapun. Aku telah menata ulang perabotan sehingga area percakapan benar-benar mendorong percakapan, alih-alih semua orang menatap TV seolah menunggu intervensi ilahi melalui program kabel. Karya seniku sekarang ada di dinding foto-foto yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun, karya yang berarti bagiku, alih-alih hanya mengisi ruang dinding dengan konten dekoratif yang dapat diterima. Ketika mertuaku tiba, mereka berhenti sejenak di ambang pintu, seolah-olah mereka melihat ruangan itu untuk pertama kalinya. Dan dalam beberapa hal, memang begitu. Ini bukan rumah yang mereka kunjungi untuk makan malam hari Minggu dan perayaan liburan. Ini adalah rumahku, ditata sesuai seleraku, didekorasi dengan pilihanku, dirancang untuk hidupku. Bima, kata ibu mertua, mengamati sekeliling dengan perhatian cermat dari seseorang yang telah menghabiskan 40 tahun membuat rumah terasa ramah, ini indah sekali. Terasa seperti dirimu. Bapak mertua sudah tertarik ke rak buku baru yang kupasang di dekat jendela, menelusuri judul-judul dengan perhatian terfokus seorang pria, yang akhirnya menemukan seseorang yang menghargai sastra yang baik. Selera bukumu sangat bagus, katanya, mengeluarkan biografi Theodore Roosevelt yang sudah ingin kubaca selama sekitar 6 bulan. Dewi muncul dengan sebotol anggur dan kepercayaan diri sosial, yang hanya datang dari seseorang yang benar-benar nyaman dengan dirinya sendiri. Sial, Bima, katanya, mengamati ruang yang telah bertransformasi. Kamu membuat tempat ini terlihat seperti rumah sungguhan, bukan showroom furnitur. Seolah-olah kamu akhirnya memutuskan untuk tinggal di sini, bukan hanya ada.
Pak Chandra dan Bu Yuli membawa kue kering buatan sendiri dan percakapan yang nyaman yang mengingatkanku mengapa aku menyukai mereka sejak awal. Mereka memuji makanan, mengagumi cat baru, dan berhasil melewati seluruh malam di rumahku tanpa pernah menyebut nama Citra atau mengajukan pertanyaan canggung tentang mengapa mereka tidak melihatnya akhir-akhir ini. Diplomasi bertetangga yang terbaik. Ketika kami semua duduk di sekitar meja makanku mejaku, ditata untuk tamuku, di pesta makan malamku bapak mertua mengangkat gelas anggurnya, untuk Bima, katanya. Yang memilih pintu yang sulit dan berjalan melewatinya. Kami makan terlalu banyak, tertawa mendengar cerita tentang upaya renovasi rumah Pak Chandra yang membawa bencana, dan membuat rencana untuk pergi ke pasar tani akhir pekan. Rupanya, kalender sosialku sekarang cukup solid untuk melibatkan perencanaan sebelumnya. Ketika semua orang akhirnya pergi, mengucapkan selamat tinggal dan berjanji untuk segera bertemu lagi, aku berdiri di dapurku, dikelilingi oleh piring kotor dan gelas anggur kosong, dan menyadari sesuatu yang terasa revolusioner. Rumah itu sunyi, tetapi tidak kosong. Itu dipenuhi dengan sisa-sisa kehangatan dari percakapan yang baik, tawa yang tulus, dan jenis kebersamaan yang datang ketika kau bersama orang-orang yang benar-benar ingin berada di sana, bukan orang-orang yang ada di sana karena kewajiban atau rasa bersalah atau emosi rumit apapun yang telah mendorong pernikahanku selama setahun terakhir. Aku mengambil kotak Rolex merah yang telah tergeletak di mejaku seperti pemberat kertas yang mahal, menatapnya sejenak, dan kemudian melakukan hal paling cerdas yang telah kulakukan dalam beberapa bulan. Aku mengirim pesan kepada Ibu Ratna dan menyuruhnya menambahkannya ke file bukti. Beberapa hal adalah milik masa lalu. Beberapa hal adalah milik pengacara. Dan hal-hal seperti jam tangan mahal yang melambangkan pilihan buruk orang lain adalah milik di mana saja kecuali di meja dapurmu. Sebulan kemudian, aku menerima email yang secara resmi menutup satu bab dalam hidupku dan memulai yang lain. Baris subjek, putusan akhir, pembubaran perkawinan. Rupanya, bahkan pengacara pun punya bakat drama. Aku membukanya sambil duduk di meja dapurku, minum dari mug biru yang kubeli khusus karena mengingatkanku pada langit cerah dan awal yang baru. Dan aku membaca jargon hukum yang secara kasar diterjemahkan menjadi, "Selamat, Anda secara resmi lajang dan bebas membuat kesalahan pilihan Anda sendiri tanpa berkonsultasi dengan siapapun." Rasa lega itu langsung dan rumit. Rasanya seperti menyelesaikan maraton yang tidak pernah ingin kau ikuti, tetapi kau menyelesaikannya. Aku bebas secara hukum, finansial, dan emosional. Bebas dari 8 tahun membangun kehidupan dengan seseorang yang diam-diam membongkarnya di belakangku. Tetapi kebebasan, ternyata, datang dengan tantangannya sendiri, seperti mencari tahu apa yang sebenarnya kau inginkan ketika preferensi orang lain tidak lagi mengacaukan proses pengambilan keputusanmu. Aku mengemudi ke rumah mertuaku dengan sekantong jeruk dan kue vanila sederhana dari toko roti di pusat kota, karena rupanya aku telah menjadi jenis orang yang membawa buah ke kunjungan sosial seperti alasan yang bagus untuk mengantarkan vitamin. Tidak ada yang mewah, tidak ada yang berteriak. Aku merayakan perceraianku hanya sesuatu yang manis untuk dibagikan dengan orang-orang yang telah memilih untuk terus peduli padaku ketika mereka tidak harus melakukannya. Mereka membuka pintu bersama-sama, seolah-olah mereka telah menunggu di jendela untuk mobilku, dan kehangatan sambutan mereka menyelimutiku seperti melangkah ke bawah sinar matahari setelah berbulan-bulan di dalam gua. Orang-orang ini memiliki semua alasan untuk membuat ini canggung. Aku, bagaimanapun, adalah pria yang baru saja menceraikan putri mereka. Sebaliknya, mereka menyambutku seolah-olah aku pulang dari perjalanan panjang. "Bima," kata ibu mertua, segera mengambil jeruk dan kue dariku seolah-olah dia takut aku akan berubah pikiran dan mengambilnya kembali, tepat waktu. "Bapakmu baru saja bilang dia ingin sesuatu yang manis." Pria itu punya semacam koneksi psikis dengan kue, aku bersumpah. Kami duduk di sekitar meja dapur mereka, meja yang sama tempat kami menavigasi akibat yang canggung dari penemuan itu, tempat kami menetapkan aturan keterlibatan untuk hubungan keluarga pasca perceraian, dan tempat kami menemukan cara untuk saling mencintai terlepas dari keadaan yang mengikat kami. Percakapan mengalir seperti biasa. Keluhan bapak mertua tentang interpretasi kreatif teman golfnya terhadap skornya,
Pembaruan tentang drama yang sedang berlangsung di klub buku ibu mertua tentang apakah novel roman dianggap sebagai sastra sejati, dan ceritaku tentang kembali ke ritme kerja tanpa terus-menerus memeriksa ponselku untuk pembaruan dari kehidupan rumah tangga yang tidak lagi menjadi sumber kecemasan. Jadi, apa selanjutnya? Tanya bapak mertua, memotong kue dengan presisi seorang pria yang telah belajar bahwa kesenangan kecil dalam hidup layak mendapatkan perhatian yang pantas. Ada rencana besar? Perubahan karier? Perjalanan lintas negara untuk menemukan dirimu sendiri? Tidak ada yang sedramatis itu, aku tertawa. Meskipun aku berpikir untuk mengambil kelas fotografi yang sudah bertahun-tahun kubicarakan. Ternyata ketika kau tidak menghabiskan waktu luangmu bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan pasanganmu, kau punya waktu untuk hobi. Wajah ibu mertua bersinar dengan antusiasme yang hanya datang dari orang-orang yang benar-benar ingin kau bahagia. Itu ide yang bagus, dan tahu tidak, kamu selalu punya mata yang bagus untuk komposisi. Aku bisa melihatnya dari caramu menata barang, caramu melihat ruang. Minggu berikutnya, mereka muncul di depan pintuku dengan satu set catur dan tanaman lain kali ini, sebuah pohon kecil yang menurut ibu mertua akan membawa energi baik ke ruang tamuku. Saat aku membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk, kami semua berhenti sejenak, seolah-olah secara kolektif mengakui bahwa ini berbeda sekarang. Mereka tidak mengunjungi rumah menantu mereka, tempat di mana putri mereka tinggal, zona netral kewajiban keluarga. Mereka memasuki rumahku, sebagai tamuku, karena mereka ingin berada di sana. Sinar matahari yang masuk melalui jendelaku mengenai lemari biru yang telah kucat ulang, mewarnai segalanya dengan warna yang tenang seperti bukti visual bahwa keputusan yang baik akan bertambah seiring waktu. Meja makanku ditata untuk 3 orang, dengan piring putih sederhana dan peralatan makan yang bagus yang tidak pernah repot-repot kugunakan saat aku sendirian. Rupanya, aku telah memutuskan bahwa aku pantas mendapatkan usaha penataan meja yang layak. Aku bangga padamu, bisik ibu mertua, memelukku. Kata-kata itu menghantamku seperti hadiah kejutan yang tidak ku ketahui kubutuhkan. Bangga. Bukan simpatik atau mengasihaniku atau memperlakukanku seperti korban keadaan di luar kendaliku. Bangga dengan caraku menangani ledakan total pernikahanku dengan tingkat kesopanan dan martabat. Bapak mertua meletakkan papan catur di meja kopiku dengan perhatian metodis seorang pria yang menganggap permainan itu serius. Giliranmu, katanya, menunjuk ke papan seolah-olah dia menawariku kehidupan itu sendiri. Aku memutar kotak musik kecil yang kubeli di pasar tani akhir pekan lalu, sesuatu yang lembut dan penuh harapan yang terdengar seperti awal dari babak baru, bukan akhir dari yang lama. Melodi itu memenuhi ruang tamuku, bercampur dengan sinar matahari sore dan kepuasan yang tenang dari kehidupan yang akhirnya sepenuhnya menjadi milikku. Kami menghabiskan sore itu makan kue, bermain catur, dan merencanakan perjalanan ke kebun raya, karena ibu mertua ingin melihat pameran anggrek baru dan bapak mertua berpikir bagian taman Jepang mungkin memberinya ide untuk halaman belakang mereka. Percakapan biasa tentang rencana biasa, dibagikan oleh orang-orang yang telah memilih untuk saling peduli terlepas dari keadaan rumit yang mengikat mereka. Kemudian, setelah mereka pulang dan aku sedang mencuci piring di ketenangan damai dapurku, aku mengeluarkan jurnal kulit itu yang dari Citra, yang telah kuhindari seolah-olah akan menggigitku. Aku membuka halaman kosong pertama dan menulis 1 baris. Hari ini, aku memulai lagi. Besok akan membawa apapun yang dibawanya. Malam ini, aku di rumah. Aku bebas. Dan aku siap untuk apapun yang akan datang selanjutnya. Rolex merah sudah hilang, terkunci bersama dokumen hukum tempatnya. Mug biru sudah bersih, siap untuk kopi besok. Dan di suatu tempat di kejauhan, aku bisa mendengar lonceng angin Bu RT memainkan melodi acak kepuasan pinggiran kota.